Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, persoalan yang seringkali tidak mudah untuk kita hadapi, selesaikan adalah persoalan rasa sakit dan penderitaan. Karena selama nafas masih di kandung badan, kita semua masih bisa mengalami sakit, penyakit, dan penderitaan, baik secara fisik maupun secara batin. Kecuali nanti, kalau nafas hidupnya sudah berhenti dan sudah beristirahat di rumah masa depan. Di Berkota, Kedung Mundu, Mon Karmel, silakan Bapak Ibu pilih. Rasa sakit dan penderitaan fisik akan kita alami selama masih ada nafas di kandung badan. Mau yang masih muda, mau yang sudah senior, yang sederhana, yang berlimpah harta, yang duduk di tempat yang rendah ataupun di tempat yang tinggi. Semuanya bisa mengalami sakit, penyakit, dan penderitaan. Dan tidak sedikit orang yang berusaha menyelesaikan sakit penyakitnya, menyelesaikan penderitaannya dengan cara yang keliru, bersandar kepada kekuatannya sendiri. Ada seorang bapak, ya bukan dari jemaat kita, yang cerita dia itu sakit di kakinya begitu ya, di pahanya. Dan kalau sudah sakit rasanya nyeri sekali. Dan itu sudah dialami bertahun-tahun. Dan dia ceritakan bahwa dia itu sudah mencari semua jenis pengobatan. Ya, mau jenis yang medis, mau obat alternatif, obat herbal, obat klenik, jopa japu, mantra, sembarang. Semuanya sudah diupayakan. Namun tidak ada satupun yang bisa berhasil menyelesaikan penyakitnya itu. Sampai bapak ini kembali ke rumah Tuhan. Menanggung rasa sakit dan penderitaan memang tidak mudah. Banyak orang yang kehilangan imannya demi mencari kesembuhan dan menghilangkan penderitaan yang dialami. Tentu selama masih memungkinkan, sudah sewajarnya kita itu berusaha mengupayakan mendapatkan kesembuhan atas penyakit yang kita derita. Namun demikian tetap kita waspada. Jangan kita kemudian berkompromi dengan tawaran-tawaran kesembuhan yang akan membuat kita kehilangan iman percaya kita kepada Kristus. Untuk apa kita mendapatkan kesembuhan sementara di dunia kalau kemudian kita harus mengalami kematian kekal, masuk ke dalam siksaan yang abadi. Bapak Ibu Saudara, selesaikanlah segala sakit penyakit dan penderitaan kita itu bersama dengan Tuhan. Di atas kayu salib, dengan tubuh yang penuh dengan luka terbuka, rasa sakit yang begitu hebat, Yesus berkata, sudah selesai. Siapapun kita, tidak pandang usia, pangkat, jabatan, kekayaan, pada titik tertentu akan ada saat di mana kita harus menyerah kepada sakit penyakit yang membuat organ-organ vital kita tidak berfungsi lagi. Akan ada waktu di mana kita akan selesai dengan kehidupan di atas muka bumi ini. Itu sebabnya ingatlah perkataan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 13 ayat 8. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Bapak Ibu Saudara, cara terbaik menyelesaikan rasa sakit dan penderitaan adalah kita tetap selalu memiliki kasih di dalam kehidupan kita. Milikilah kasih agar di saat pengetahuan medis, pengetahuan manusia apapun tidak lagi mampu menemukan cara kesembuhan bagi sakit, penyakit, dan penderitaan yang kita alami, kita itu akan tetap memiliki kasih Tuhan yang abadi sampai selama-lamanya. Milikilah kasih agar di saat nubuat, kesembuhan, mujizat atas sakit penyakit kita
itu sudah berakhir dan tidak ada lagi, kita tetap memiliki janji keselamatan kehidupan yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Milikilah kasih, sebab di saat bahasa roh akan berhenti, bahasa kasih itu akan tetap terus berbicara di dalam kehidupan kita. Salib adalah bahasa kasih Tuhan bagi kita manusia yang seharusnya binasa karena dosa. Tetapi oleh karena kasih Kristus, kita memperoleh keselamatan oleh karena pengorbanannya yang sempurna. Walaupun barangkali sakit jasmani yang kita alami saat ini tidak mungkin lagi tersembuhkan. Bahkan ketika pintu perpisahan dengan kehidupan di dunia ini sudah terbuka bagi kita, maka ingatlah bahwa di dalam Kristus ada kebangkitan. Amin. Sehingga kita tidak perlu takut dan gentar. Dan Tuhan sudah menyediakan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan yang tidak akan lagi merasakan sakit dan penderitaan. Milikilah kasih, sebab hanya kasih yang memampukan kita untuk menanggung dan menyelesaikan setiap rasa sakit dan penderitaan yang kita alami. Hanya oleh karena kasih kepada Bapanya yang di sorga dan kasihnya kepada seluruh umat manusia, Yesus Kristus menanggung segala rasa sakit yang luar biasa di atas kayu salib. Istri-istri, berapa kali saudara disakiti oleh suamimu? Milikilah kasih sehingga engkau tetap dimampukan Tuhan untuk menanggung rasa sakit itu. Suami-suami, berapa kali engkau merasa disakiti oleh istrimu? Orang tua, berapa kali engkau disakiti oleh anak-anakmu atau anak-anak? Berapa kali kalian merasa disakiti oleh papa mamamu? Milikilah kasih, karena hanya kasih yang memampukan kita untuk menanggung setiap rasa sakit dan penderitaan bersama dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Satu pujian yang indah kita naikkan bersama. Yesus, padamu ku berseru. Saat kekhawatiran, ketakutan, kecemasan ada dalam hatimu, saat amarah itu muncul di dalam kehidupanmu, saat sakit dan penderitaan kau alami, maka berserulah kepada Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau pelindung aku. Kau Tuhan, kau Tuhan,
sesat.